5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian siap ya belajar hari ini bersama dengan Kak Citra. Nah, hari ini kita belajar di tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, kalau cuacanya cerah, kalian bisa belajar sambil bermain nih. Adik-adik bisa mengajak teman kalian belajar tentang cuaca cerah dan cuaca hujan. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cuaca. Nah, kalian bisa bermain apa? Ini adik-adik, lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Nah, guru kalian atau bisa juga teman kalian akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran tersebut, lalu berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata dan baca, lalu jelaskan arti kata tersebut apa sih, dan berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Jadi adik-adik bisa melakukan permainan ini bersama dengan teman kalian. Ya, kalian buat dulu lingkaran, lalu kalian tulis nih di lingkaran itu macam-macam cuaca. Misalnya di sini ada hujan, cerah, panas, dan mendung. Nah, adik-adik kalian juga membuat kartu kata. Nah, kartu kata ini harus berhubungan dengan cuaca-cuaca yang ada dalam lingkaran itu. Nah, saat kalian mengambil itu, kalian harus meletakkan di lingkaran yang tepat yang sesuai dengan cuacanya. Kalian bisa bermain bersama dengan teman kalian. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kalian dapatkan. Misalnya adik-adik contoh di sini kalian mendapatkan kata cerah, lalu kalian disuruh membuat kalimat dari kata cerah ini. Contohnya, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Contoh lain adik-adik, kalau kalian mendapatkan kata berawan. Nah, buat kalimat dengan kata berawan. Contohnya di sini, Udin memandang langit yang tampak berawan. Jika kalian mendapatkan kata hujan, kalian bisa membuat kalimat dengan kata hujan. Contohnya, Siti belum bisa pulang sekolah karena cuaca masih hujan. Coba ya kalian buat kalimat berdasarkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Adik-adik, festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-temannya itu mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai dengan daerah asalnya. Nah, hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah ya adik-adik ya. Udin membagi kelompok kerja teman-temannya. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Jadi adik-adik kalau di kelas kalian ada suatu kegiatan, coba kalian lakukan dengan bergotong royong, membagi tugas secara adil. Bisa juga kalian buat kelompok lalu kalian bagi nih tugasnya. Nah, mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan dan apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Nah, daftar makanannya itu ditulis di kertas karton besar. Sedangkan kelompok Lani itu bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Jadi mereka berbagi tugas adik-adik.
Lalu di sini kelompok Edo itu bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Nah, acara festivalnya akan menjadi lebih meriah. Sedangkan kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka itu berupa tarian daerah. Nah, tarian daerah ini untuk menyambut para tamu yang hadir. Jadi di sini Edo dan teman-temannya itu berbagi tugas adik-adik. Nah, adik-adik itu bisa berbagi tugas untuk pekerjaan yang ada di kelas kalian masing-masing. Misalnya ya, kalian bergotong royong berbagi tugas, jangan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kalau perlu saat kalian bergotong royong, kalian itu membuat daftar seperti ini. Nama siswanya siapa saja, lalu tugasnya apa, peralatan yang disiapkan apa. Contohnya nih adik-adik, misalnya, nama siswanya Beni, tugasnya apa, menerima tamu. Peralatan yang disiapkan apa, buku dan alat tulis. Lalu Udin, tugasnya menyusun meja dan kursi misalnya. Peralatan yang diperlukan apa? Meja dan kursi ya, ini kursi. Kak Citra salah ketik, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pembagian ini, semua teman-temanmu akan mengerti apa sih tugas mereka dan apa peralatan yang harus mereka siapkan adik-adik. Jadi diperlukan kerjasama ya. Nah, perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan itu menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita itu makin bangga adik-adik. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Nah, festival makanan telah tiba. Udin ini membawa kue cucur. Nah, kue cucur itu seperti ini adik-adik, khas dari Betawi. Nah, kue cucur ini dibawa Udin untuk dicicipi oleh teman-teman sekelasnya. Satu kue cucur itu dibagi menjadi 2 untuk Siti dan Lani. Maka masing-masing akan mendapatkan 1/2 kue cucur atau setengah adik-adik. Kalau Kak Citra gambarkan ini ya, masing-masing akan mendapatkan setengah dari kue cucur itu. Ini untuk Siti, ini untuk Lani. Jadi 1 dari 2 bagian yang ada. Nah, masih tentang kue cucur ini, lalu 1 kue cucur lainnya itu dibagi menjadi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Maka masing-masing akan mendapatkan 1/3. Nah, kalau dibagi 3 sama besar, maka masing-masing anak akan mendapatkan 1/3 bagian. Misalnya ini untuk Beni, ini untuk Edo, ini untuk Udin. Lalu jika 1 lagi kue cucur itu dibagi menjadi 4 untuk teman-teman lainnya, maka masing-masing akan mendapatkan 1/4. 1/4 itu 1/4. Jadi misalnya ini kue cucurnya dibagi 4 menjadi sama besar, maka setiap anak akan mendapatkan 1/4 bagian yang pastinya bagiannya itu sama besar adik-adik. Nah, manakah ya dari ketiga pecahan tadi, setengah, 1/3, dan 1/4 atau 1/2, 1/3, dan 1/4 itu yang paling besar nilainya? Yuk kita bandingkan dari gambarnya. Ini adalah gambar setengah atau 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalau kalian lihat, mana sih bidang yang paling banyak diwarnai atau yang paling besar diwarnai? Tentunya yang paling besar diwarnai di sini adalah yang setengah adik-adik. Jadi yang mendapatkan setengah itu yang makannya paling banyak. Nah, jadi di sini dari ketiga pecahan ini yang nilainya paling besar adalah setengah atau 1/2. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Nah, ini adalah kue lamang adik-adik. Nah, lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang itu dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. 1 batang lamang Siti bagi untuk 4 orang. Maka masing-masing akan mendapatkan 5/20 atau sama dengan 1/4 batang atau 1/4 nih adik-adik ketika
jika dibagi menjadi 4 orang ya. 4 orang masing-masing akan mendapatkan 5 dari 20 lamang yang ada. Nah, lalu Siti membawa 1 batang lagi adik-adik dan dibagi menjadi 10 karena akan dibagikan untuk 10 orang. Nah, masing-masing akan mendapatkan 2/20. Mengapa mendapatkan 2/20? Karena dari 20 tadi ya dipotong 20 dibagi 10 berarti sama dengan 2. Nah, 2 dari 20 potong yang ada itu bisa juga disebut dengan 1/10 atau 1/10 batangnya. Nah, adik-adik, manakah nilai yang paling besar nih antara 5/20 atau 2/20? Di sini Kak Citra gambarkan ini adalah 5/20. Jadi 5 lamang ya, yang bulat-bulat warna hijau ini 5 dari 20 lamang yang ada. Ya, jadi ini ada 5 yang Kak Citra beri warna hijau, yang lainnya ya masih warna putih, pinggirnya hijau, ini anggap saja ini lamang. Lalu yang kedua adalah 2/20. Yang Kak Citra gambar full ini ya, Kak Citra warnai full ada 2 dari 20 yang ada. Nah, maka mana yang paling besar adik-adik? Apakah yang mendapatkan 5/20 atau yang 2/20? Ya, otomatis yang paling besar adalah 5/20. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang? Nah, apakah yang mendapatkan 5/20 atau 2/20? Nah, dari ini saja kita sudah tahu pasti yang banyak mencicipi lamang adalah yang mendapatkan 5/20. Nah, adik-adik, tuliskan pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Contoh nih adik-adik. Di sini ada gambar sebuah lingkaran dibagi menjadi 2. Nah, lalu satu bagian itu diberi tanda merah, berarti ini 1 dari 2 bagian yang ada. Jadi kita tuliskan dengan setengah. Lalu di sini 1 warna kuningnya dari 4 bagian keseluruhan, jadi 1/4. Lalu ini yang diwarnai ada 3. Nah, 3 dari mana? 3 dari 6 nih adik-adik ya. 3 dari 6 yang ada berarti 3/6. Sekarang yang ini adik-adik, ini 1 utuh adik-adik, tidak dibagi sama sekali. Nah, kalau dalam bentuk pecahan 1 utuh itu bisa kalian tulis dengan 1/1. Lalu di sini dibagi menjadi 2, berarti masing-masing adalah 1/2. Kalau di sini dibagi menjadi 6, maka 1/6. Sekarang yang semangka adik-adik nomor 3. Ini 1 utuh ya semangkanya, berarti 1/1. Di sini dibagi 2 sama besar berarti 1/2. Berikutnya adik-adik, di sini ya ada 2 semangka yang akan dimakan. Tapi di sini kita harus tahu bahwa semangka ini itu sebenarnya dibagi 8 adik-adik. Jadi kalau yang dimakan 2 itu sama dengan 2/8 dari semangka yang ada. Sekarang nomor 4. Nah, di sini berarti karena hanya ada 1 berarti 1/1 apelnya. Lalu kalau dibagi menjadi 2 sama besar ya 1/2 masing-masing. Kalau dibagi menjadi 4 sama besar, maka masing-masingnya itu nilainya adalah 1/4. Begitu adik-adik, mudah ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.